Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Inovasi Panduan Praktikum pada Mata Kuliah Anatomi dan Perkembangan Tumbuhan menggunakan Hybrid Learning System di jurusan Biologi FMIPA. Saya Evelyn Riandini, MSI, dengan mentor Bapak Azhar Muda Lubis, SSI, MSI, PSD, dengan coach Bapak Apertale di Alam, STMT, penguji Dr. Julian Ambasador Sidik. Adapun di sini adalah unit kerja penempatan saya sebagai CPNS di jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Di sini adalah visi misi Universitas Bengkulu menjadikan universitas kelas dunia pada tahun 2025 dengan misi yang pertama, mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia. Yang kedua, menghasilkan karya berstatus hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih. Adapun nilai-nilai organisasi Universitas Bengkulu yaitu terdiri dari profesionalitas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, adil dan merata, taat azas, amanah, dan handal, budaya mutu, dan terakhir adalah budaya dan kearifan lokal. Adapun beberapa isu yang terdapat pada jurusan biologi, yang pertama adalah masih terbatasnya referensi jurnal dan buku terbaru pada ruang baca jurusan biologi. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi Mendeley untuk penulisan stisasi dan referensi pada tugas akhir mahasiswa jurusan biologi. Yang ketiga, kurangnya inovasi pada panduan praktikum mata kuliah anatomi dan perkembangan tumbuhan menggunakan hybrid learning system bagi mahasiswa jurusan biologi. Nah, dari ketiga isu ini menggunakan diangkat untuk dipilih menjadi gagasan isu. Metode yang digunakan adalah analisis isunya dengan menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematika, kelayakan, dan layak. Dari ketiga isu ini, yang dominan terjadi pada dua isu pertama dan isu yang ketiga. Yang terdiri dari yang isu pertama adalah masih terbatasnya referensi jurnal dan buku terbaru pada ruang baca jurusan biologi. Yang kedua, kurangnya inovasi pada panduan praktikum mata kuliah anatomi dan perkembangan tumbuhan menggunakan hybrid learning system bagi mahasiswa jurusan biologi. Nah, dari kedua isu ini, kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode USG, di mana dengan menggunakan scoring, total scoring yang paling dominan itu terjadi pada isu nomor 2, terdapat pada kurangnya inovasi pada panduan praktikum mata kuliah anatomi dan perkembangan tumbuhan menggunakan hybrid learning system bagi mahasiswa jurusan biologi. Ini adalah diagram fishbone dari isu yang diangkat. Adapun terdiri dari man, material, method, machine. Yang terdiri dari kalau man itu tim dosen pengampu mata kuliah membuat panduan praktikum. Kemudian material penyusunan panduan harus disesuaikan dengan peralatan yang ada di laboratorium. Kemudian yang kedua pada material adalah kurangnya inovasi panduan praktikum menggunakan hybrid learning system. Kemudian materi panduan harus disesuaikan dengan kompetensi lulusan. Adapun metodenya itu berupa diskusi dan koordinasi lebih lanjut antar tim teaching. Dan machine adalah keterbatasan sarana dan prasarana untuk praktikum. Makanya diangkat gagasan isu yang akan dijadikan rencana aktualisasi ini adalah inovasi panduan praktikum mata kuliah anatomi dan perkembangan tumbuhan menggunakan hybrid learning system di jurusan biologi. Dari hasil pengamatan dan diskusi yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan ini, terutama di praktikum, karena salah satunya adalah belum optimalnya pelaksanaan praktikum anatomi dan perkembangan tumbuhan di jurusan biologi, terutama di inovasi dengan menggunakan standar lama sistem tatap muka atau offline learning. Maka diangkatlah inovasi karena itu kurangnya inovasi panduan praktikum menggunakan hybrid learning system. Nah, kondisi saat ini karena kurangnya inovasi panduan praktikum menggunakan standar lama atau standar offline karena adanya kondisi COVID ini mengharuskan pelaksanaan praktikum tatap muka tidak lagi dapat dilakukan secara penuh, sehingga
kurangnya capaian pembelajaran ya pada mata kuliah ini. Kemudian juga praktikum yang dilaksanakan masih menggunakan peralatan bahan sederhana apabila terjadi pada offline. Kemudian evaluasi praktikum dilakukan untuk menilai tercapainya tujuan capaian pembelajaran. Kemudian juga persiapan di awal praktikum yang tidak matang sehingga proses praktikum tidak berjalan dengan baik. Sehingga solusinya adalah pembuatan panduan praktikum menggunakan hybrid learning system, dengan mengharapkan dengan kondisi saat ini adanya inovasi panduan praktikum menggunakan hybrid learning system sehingga tercapainya capaian pembelajaran, kemudian praktikum dapat dilaksanakan dengan baik, evaluasi praktikum dilakukan menilai tercapainya pembelajaran, kemudian persiapan di awal praktikum yang telah matang agar proses praktikum berjalan dengan baik. Maka, oleh sebab itu, gagasan pembacaan atas isu ini berupa inovasi panduan praktikum pada mata kuliah anatomi dan perkembangan tumbuhan menggunakan hybrid learning system di jurusan Biologi FMIPA Universitas Bengkulu. Adapun rancangan kegiatan aktualisasi pada selama 30 hari, yang pertama adalah koordinasi dengan mentor dengan tim teaching mata kuliah yang dilaksanakan 22 Juli sampai 28 Juli 2022. Adapun tahapan kegiatannya yang terdiri dari 3, yaitu menghubungi mentor dan tim teaching pada mata kuliah, kemudian berkonsultasi dan berkoordinasi kepada mentor dan tim teaching mata kuliah menyampaikan rencana pembuatan panduan praktikum, kemudian mencatat dan merangkum hasil diskusi saran masukan mentor dan tim teaching. Adapun output dan bukti fisiknya berupa output terlaksananya koordinasi dengan mentor dan tim teaching mata kuliah. Bukti fisiknya dari tahapan 1 sampai ketiga, yaitu foto atau screenshot kegiatan diskusi atau komunikasi, catatan arahan dari mentor, dan daftar isu rancangan. Adapun nilai-nilai ASN yang berperan dalam tahapan kegiatan ini itu terdiri dari 3, yaitu berorientasi pelayanan, berupa ramah dan santun pada saat berkoordinasi dengan mentor dan teaching, kemudian accountable, yaitu cermat dalam membuat pelaksanaan pembuatan praktikum, kemudian kompeten adalah hasil yang berkualitas, harmonis berupa menghargai pendapat orang lain, loyal yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, taat akan Undang-Undang 1945 dan NKRI, kemudian adaptif, penggunaan media chat, sedangkan kolaboratif itu mengimplementasikan masukan dari mentor. Nah, setiap tahapan kegiatan ini dimasukkan ke dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Adapun yang kedua itu melakukan penelusuran literatur berlangsung pada 29 Juli sampai 12 Agustus 2022. Adapun ada 3 tahap kegiatan. Yang pertama, mencari referensi secara online dan offline, menganalisis materi kajian praktikum, menulis materi dan mencari video tutorial praktikum yang akan dimasukkan dalam inovasi panduan. Kemudian outputnya berupa terlaksananya kegiatan penelusuran literatur, bukti fisiknya berupa foto, screenshot, kegiatan, draft, hasil referensi materi, kemudian materi untuk panduan. Dari tahapan ini dimasukkan ke dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Tahapan ketiga yaitu membuat panduan praktikum dan video tutorial mata kuliah anatomi dan perkembangan tumbuhan berlangsung pada 5 Agustus sampai 19 Agustus 2022. Tahapan kegiatannya terdiri dari 4, yaitu menyusun sistematika draft panduan praktikum, merancang draft panduan praktikum dan video tutorial praktikum, membuat cover panduan praktikum dengan mencari gambar yang sesuai dengan nama mata kuliah, melakukan editing dan screening hasil draft panduan praktikum dan video tutorial praktikum. Outputnya, kegiatan ini terlaksananya pembuatan panduan praktikum mata kuliah anatomi dan perkembangan tumbuhan. Bukti fisiknya berupa draft hasil panduan praktikum dan rancangan video tutorial praktikum. Dan setiap tahap kegiatan ini dimasukkan ke dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Yang keempat, yaitu melakukan review materi panduan praktikum yang dilaksanakan pada 15 Agustus sampai 19 Agustus 2022. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu menyiapkan file draft panduan dan video praktikum di dalam media penyimpanan digital dan hard disk, melakukan komunikasi dengan mentor dan tim teaching untuk meminta kesediaan mereview draft panduan praktikum. Yang ketiga, meminta hasil review kepada mentor dan tim teaching untuk perbaikan panduan praktikum.
Adapun outputnya adalah terlaksananya review materi panduan praktikum dan mendapatkan feedback dari para reviewer, mentor, dan tim teaching mata kuliah. Adapun bukti fisiknya terdiri dari tahapan 1 sampai 3 berupa draft panduan praktikum, soft file dan hard file, foto screenshot WhatsApp terkait proses komunikasi dengan mentor dan tim teaching mata kuliah, foto pada saat proses review dengan mentor dan tim teaching mata kuliah, catatan hasil diskusi dengan mentor dan tim teaching pada mata kuliah. Setiap tahapan ini dimasukkan ke dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Yang kelima itu melakukan review akhir panduan praktikum dilaksanakan pada 21 Agustus sampai 25 Agustus 2022. Dengan tahapannya ada terdiri dari 3, melakukan komunikasi dengan mentor, tim teaching untuk meminta kesediaan mereview akhir draft panduan praktikum, diskusi finalisasi panduan praktikum, mencatat hasil diskusi finalisasi panduan praktikum, kemudian terlaksananya review akhir panduan praktikum. Adapun bukti fisiknya foto pada saat proses review dengan mentor dan tim teaching mata kuliah, catatan hasil diskusi dengan mentor dan tim teaching mata kuliah. Ketiga tahapan ini dimasukkan ke dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Yang keenam itu pengesahan panduan praktikum pada tanggal 26 Agustus 2022. Pengesahan panduan praktikum yang telah dibuat, ini outputnya adalah pengesahan panduan praktikum yang disetujui oleh ketua jurusan. Bukti fisiknya berupa foto kegiatan dan pengesahan draft panduan praktikum. Kegiatan ini dimasukkan ke dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Yang ketujuh itu mencetak dan menjilid panduan praktikum serta mensosialisasikan panduan praktikum kepada dosen, peranata laboratorium, serta mahasiswa jurusan biologi pada tanggal 28 Agustus sampai 2 September 2022. Adapun tahapannya yaitu yang pertama mencetak dan menjilid praktikum, mensosialisasi panduan praktikum kepada dosen, peranata laboratorium, dan mahasiswa jurusan biologi. Yang ketiga adalah mengimplementasikan panduan praktikum kepada mahasiswa. Output yang didapat yaitu terlaksananya pencetakan dan penjilitan draft panduan praktikum morfo anatomi dan perkembangan tumbuhan serta sosialisasi panduan praktikum kepada dosen, peranata laboratorium, dan mahasiswa jurusan biologi. Dan bukti fisiknya berupa tahapan dari tahapan 1 sampai 3, yaitu berupa panduan praktikum, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi, catatan selama sosialisasi, materi sosialisasi, kemudian foto kegiatan selama sosialisasi, dan implementasi praktikumnya. Ketiga tahapan ini masuk ke dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Adapun pelaksanaan rancangan aktualisasi itu dari ketiga tahapan kegiatan mulai dari 22 Juli hingga 2 September 2022. Ini adalah tabel rancangan aktualisasinya. Adapun kendala dan rencana antisipasi pada saat aktualisasi itu yang pertama adalah karena adanya kesibukan yang tinggi dari tim teaching dan mentor yang terkait, maka rencana antisipasinya adalah koordinasi di sela-sela kesibukan tim teaching dan mentor dan pemberian waktu yang cukup kegiatan penyusunan aktualisasi. Yang kedua adalah kondisi di mana saat aktualisasi dalam masa libur semester, saat sosialisasi. Rencana antisipasinya yaitu berupa koordinasi dengan tim teaching, mentor, peranata laboratorium, mahasiswa saat disosialisasikan bisa menggunakan aplikasi online yaitu Zoom Meeting atau sejenisnya. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.